Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatarani dengan NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 3. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi di pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Itu tentang yang namanya port security. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktik, itu saya akan menjelaskan dulu sedikit materi yang telah saya dapatkan dari menonton video. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari port security. Jadi port security itu biasanya itu digunakan pada perangkat switch, terutama switch Cisco untuk meningkatkan keamanan jaringan lokal atau LAN. Nah, fitur ini tuh berperan penting dalam mengontrol siapa saja atau perangkat apa saja yang boleh terhubung ke jaringan melalui port fisik pada switch. Nah, port security itu adalah sebuah mekanisme keamanan yang memungkinkan administrator jaringan itu membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke satu port switch serta menentukan alamat MAC mana saja yang diizinkan. Jadi setiap perangkat jaringan seperti komputer atau laptop itu memiliki MAC address yang bersifat unik. Port security itu memanfaatkan MAC address ini sebagai identitas perangkat sehingga hanya perangkat yang sudah diizinkan saja yang dapat mengakses jaringan. Jadi jika ada perangkat lain yang mencoba terhubung, sistem itu bakal secara otomatis akan melakukan tindakan pengamanan. Nah, terus selanjutnya itu ada cara kerja dari port security sendiri. Jadi untuk cara kerjanya itu ketika sebuah perangkat terhubung ke port switch, jadi switch akan membaca MAC address dari perangkat tersebut, kemudian alamat MAC itu akan dibandingkan dengan data MAC address yang telah dikonfigurasi atau dimasukkan sebelumnya. Jadi jika alamat MAC-nya itu sesuai dan jumlah perangkat yang terhubung itu tidak melebihi batas yang telah ditentukan, maka akses jaringan itu akan diberikan. Namun sebaliknya, jika MAC address tidak dikenal atau jumlah yang masuk tuh melewati batas, maka akan terjadi pelanggaran keamanan. Jadi nanti langsung terblok gitulah dari port security-nya. Nah, untuk dalam port security sendiri itu terdapat beberapa cara pengelolaan MAC address. Jadi administrator tuh dapat mengatur MAC address secara manual, yang berarti hanya perangkat tertentu saja yang diizinkan. Nah, selain itu switch juga tuh bisa mempelajari MAC address secara otomatis. Salah satu metode yang paling sering digunakan tuh adalah sticky MAC address, yaitu metode di mana switch itu secara otomatis mempelajari MAC address yang terhubung lalu menyimpannya ke dalam konfigurasi agar tetap digunakan meskipun perangkat itu tidak start. Nah, untuk metode ini itu dianggap paling praktis ya, karena aman dan tidak memerlukan pengaturan manual satu persatu. Jadi efisiensi waktu juga. Setelah itu kayaknya kita akan langsung masuk ke dalam praktik. Oke, jadi di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Setelah itu kita akan langsung praktik bagaimana caranya menggunakan port security di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam switch-nya dulu. Setelah itu kita akan seperti biasa enable, terus konfigurasi dulu. Nah, setelah itu kita akan coba mempraktikkan, yaitu kita akan coba praktik dulu di server yang pertama ya, yaitu server. Ini harusnya kita ganti dulu namanya. Misal yang lain. Ini server 3, ini server 2, dan ini server 1. Nah, jadi kita akan coba mengkonfigurasi dari server pertama terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat untuk server pertama itu dia nyambung, maksudnya terhubung di bagian FA01. Jadi kita akan masuk lagi ke switch dan kita akan masuk ke dalam FA01 nya, FA01. Nah, jika sudah masuk ke dalam interface FA01, kita akan mengkonfigurasi switch portnya, kita akan mengkonfigurasi port security-nya dengan cara kita akan masuk ke dalam mode akses terlebih dahulu. Jadi di sini di sel I-nya kita akan tulis switch port mode akses.
Sebelum kita masuk ke dalam mode akses, kita bisa lihat dulu ya teman-teman, apakah interface-nya ini sudah masuk ke dalam mode akses atau belum. Jadi kita akan ketik di show apa nih namanya, sebentar, di show interface FA01 switchport. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian switchport itu dia masih enable atau belum terhubung lah gitu, belum on gitu. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan mode akses terlebih dahulu. Jadi switchport mode akses. Nah, sudah masuk ke dalam mode akses, kita akan mengaktifkan port security-nya dengan cara memasukkan command switchport mode security. Oh, okay. Switchport security. Okay. Switchport security. Switchport port security. Oh, okay. Jadi switchport port security. Nah, setelah masuk ke dalam membuat konfigurasi port security-nya, kita akan masuk ke dalam server satunya, ke dalam config, terus kalau nggak salah di interface. Nah, terus di device Ethernet itu kita bisa melihat MAC address-nya. Di sini kita akan mengambil MAC address yang ada di server 1, kemudian akan mengkonfigurasikannya lagi ke dalam switch seperti penjelasan saya tadi, supaya MAC address itu terdeteksi maksudnya. Ini untuk cara yang manual, dan ada lagi untuk cara yang lebih efisien lagi, yaitu dengan apa namanya, kalau nggak salah namanya tuh MAC address sticky. Nah, itu dia lebih otomatis dan lebih efisien waktu. Jadi nggak ribet lah kita harus ngat satu-satu MAC addressnya, kita harus bongkar dulu servernya satu. Nah, itu kan nggak efisien ya untuk waktu. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya MAC address sticky, tapi itu nanti. Jadi sekarang kita akan lakukan yang manual terlebih dahulu. Ini kita akan copy. Nah, oke, setelah itu kita akan masuk lagi ke switchnya. Setelah itu kita akan ketik lagi komennya, yaitu switchport security ya, switchport port security MAC address. Nah, di sini kita akan mengpaste MAC addressnya tadi. Kenapa nih? Apakah ada yang salah? Oh, kurang ini guys. Jadi tulisannya tuh switchport port security. Oke, maaf ada yang typo. MAC address. Sini kita paste. Oke. Di sini setelah selesai berarti kita telah mendaftarkan yang namanya server 1 yang boleh terhubung itu hanya server 1. Dengan cara bagaimana cara mengenalinya, dengan cara kita akan tadi kan kita udah ngasih MAC address-nya. Jadi itu caranya biar apa ya namanya? Switch itu mengenali bahwasannya yang boleh terhubung itu hanya server 1 gitu. Selanjutnya kita akan memasukkan komen, yaitu switchport security ya, switchport port security maksimum. Nah, apa maksudnya maksimum 1? Jadi maksimum 1 tuh yang berarti hanya satu komputer atau satu admin lah, satu administrator yang hanya bisa mengaksesnya gitu, mengakses ke dalam switch ini. Jadi kalau misalkan untuk misalkan ya analoginya tuh kayak kita cuma punya misalkan punya dua komputernya itu ingin sama-sama bisa mengakses ke dalam switchnya ini.
Jadi untuk penulisannya harusnya itu maksimum 2. Nah, karena di sini untuk kita latihannya itu kita hanya perlu server satu saja yang bisa mengakses. Jadi kita akan menulisnya maksimum 1. Selanjutnya kita akan memberikan violation. Apa itu violation? Jadi violation itu merupakan apa ya? Kayak actionnya gitu. Jadi kalau misalkan ada terdeteksi sebuah pelanggaran, misal kayak lebih dari satu perangkat gitu yang terhubung. Jadi dia akan memberikan sebuah actionnya gitu. Jadi sebuah peringatan atau sebuah apa ya? Hukuman gitu. Bukan hukuman ya, kayak ya pokoknya intinya misalkan nih kita mau ada satu laptop yang dari misalkan adalah satu laptop anomali inilah pengen nyambung ke dalam switchnya ini kan kedeteksi kalau misalkan dia ini tidak apa ya, bukan yang terdaftar gitulah. Jadi nanti dari violationnya itu mendeteksi kalau misalkan ada pelanggaran. Nah, violationnya itu akan memberikan hukuman atau memberikan action gitu, misalkan seperti shutdown dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetikkan komen yang namanya port security violation. Di sini bisa kita ketik datanya violation. Nah, di sini kalau misalkan kita ketik datanya, jadi kita ditampilkan ada 3 pilihan. Jadi untuk actionnya itu ada protect, restrain, dan shutdown. Nah, nanti kita untuk protect ini kita akan mencoba yang namanya shutdown. Jadi kita akan ketik shutdown. Nah, untuk shutdown sendiri, jika ada terdeteksi pelanggaran, terdeteksi anomali gitulah, anomali yang ingin terhubung, itu jadi nanti untuk interface FA01 itu akan otomatis tershutdown. Jadi nanti yang tadinya hijau seperti ini, itu akan berubah menjadi merah atau yang tershutdown lah gitu bahasanya. Kita enter. Oke, jika sudah, kita akan mencoba yang namanya MAC address sticky. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi untuk MAC address sticky itu adalah cara bagaimana kita akan otomatis mencari konfigurasi MAC address yang ada di yang terhubung gitulah. Jadi tadi kan kalau misalkan kita perhatikan untuk mana ya? Untuk menghubungkan port security itu kita kan masih manual ya mencari MAC addressnya, yaitu dengan cara kita mengcopy MAC address dari server yang terhubung oleh FA01, kita copy terus kita paste. Itu kan sangat tidak efisien. Maka dari itu kita akan menggunakan yang namanya MAC address sticky. Jadi kita akan masuk lagi ke dalam switchnya. Ya benar nggak, ke switch. Jadi kita akan masuk ke dalam switchnya, kita akan exit dulu tadi, terus kita akan masuk ke dalam interface FA berapa nih. Kita akan coba mengkonfigurasi nyoba yang server kedua ya. Jadi ini server 2 ini dia nyambungnya di FA02 ya, berarti interface FA02. Nah, setelah masuk ke dalam FA02 kita akan mengubah jadi mode akses terlebih dahulu supaya kita bisa mengaktifkan apa sih namanya port apa sih, lupa, port security-nya, switch port mode akses. Setelah itu kita akan ketik setelah itu kita akan mengkonfigurasi atau mengaktifkan yang namanya MAC address sticky dengan cara switch port security. Port security MAC address sticky. Nah, nanti cara kerja MAC address sticky itu akan mendeteksi untuk apa ya, kayak ada device apa atau server apa yang terhubung apa ya, kayak
device atau server apa yang pertama kali terhubung oleh interface FA02. Nah, dia akan mendeteksi nih. Jadi untuk device yang terhubung pertama kali di FA02. Lalu kita enter. Kenapa nih? Oh, typo guys. Jadi switch port, security, MAC address, sticky gini. Nah, itu kita akan menambahkan violationnya juga, yaitu actionnya. Violation switch port security violation nggak ada. Nah, oke, jadi di sini kita akan mencoba memainkan paket ya teman-teman. Jadi dari server 2 ke server 3 misalkan. Server 2 ke server 1. Oh kan, server 2 ke PC misalkan. Masih error guys. Jadi misalkan kita akan kirim paket ya. Udah, functional part maksudnya lagi. Perhatikan di sini bahwa sekarang sticky MAC address-nya itu menjadi 1, dan di sini kita bisa lihat juga total MAC address. Jadi kirimkan masih belum terdaftar ya teman-teman. Nah, biar bisa terdaftar gimana? Kita harus mencoba mengirimkan paket. Jadi di sini kita coba kirimkan paket dari server 2 ke server 3 misal. Dia successful. Sticky MAC address tuh dia 0. Jadi enable boy, enable. Nggak kedetek ya? Masih disable, security disable, shutdown tapi shutdown.
kita masuk ke interface FA 02, habis itu kita ketik switch port. Violation sudah. Oke, habis itu kita akan coba memberikan pesan ya. Tidak mau. Server 1 has no functional ports. Oke, ini masih ada sedikit error, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan di video dia bisa ngirim paket ke paket lainnya, tapi di sini nggak bisa. Ini udah saya kata-katik, nggak ngerti apa ini. Oke, jadi kita nggak usah coba kirim paket, tapi kita coba konfigurasi apakah port security. Apakah port security itu beneran bisa jalan? Jadi kan di sini kita akan coba menghubungkan PC 4 ini ke dalam switch, maksudnya ke dalam FA03. Nah, jadi coba kita akan menggabungkannya. Jadi gimana nih? Kita akan coba menggabungkannya. Nah, di sini kenapa tidak merah? Harusnya di sini merah ya teman-teman. Di sini harusnya merah. Di sini coba kita kirim sini. Tuh, dia tuh harusnya bisa ngirimin pesan guys, tapi tuh kok nggak mau servernya ini ya. Kenapa ya? Jadi harusnya tuh cara kerjanya tuh nanti ini itu bisa saling mengirim paket ya. Jadi kalau misalkan ada anomali datang di sini, jadi itu nanti dia akan tershutdown otomatis, jadi warnanya akan merah. Tapi di sini nggak tahu, saya padahal udah mengikuti bukan instruktur ya, kayak step by step dari videonya, tapi tetap aja error. Kalau tadi saya cari-cari di ChatGPT katanya emang paket tracernya yang bermasalah, tapi saya nggak tahu, mungkin benar saya yang salah apa emang paket tracernya yang salah. Misalnya ngirim paket aja nggak bisa. Has no functional port, mereka bisa. Apa switchnya bener kok? Ini yang ini banget. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, mungkin cukup sekian video praktikum dan pemaparan materi saya. Saya mohon maaf bila banyak errornya. Saya tadi sudah coba melihat-lihat di ChatGPT, sudah nyoba ganti port, sudah nyoba ganti kabel, tapi itu tulisannya masih bermasalah.
tulisannya tuh has not, pokoknya intinya dia nggak ada portnya gitu, jadi nggak bisa terhubung. Tapi padahal jelas-jelas di situ saya udah nyambungin kabel yang otomatis itu yang warna oranye tuh ke dalam PC-nya atau ke dalam servernya, tapi tetap aja nggak bisa ngirim paket. Padahal di videonya itu tanpa tanpa konfigurasi IP itu kita bisa mengirim paket langsung, tapi itu tetap error. Mungkin nanti saya akan cari lagi gimana solusinya. Cukup sekian presentasi video dan praktikum saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.